Salam Good Nafas. Sore ini kita akan datang kepada Tuhan. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan-Mu, Engkau sudah memberkati sepanjang hari ini Bapa. Hari ini kami datang kepadamu untuk datang memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kehidupanku dengan
udah semangat untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita satu pujian dari utara ke selatan. Tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita satu pujian.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pujian penyembah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berilah kami hati sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom untuk anak-anak genap di kota Situbondo. Hari ini kita akan mendengar kembali renungan kebenaran firman Allah. Mungkin anak-anak genap banyak yang tidak tahu dengan Om yang menyampaikan firman Allah. Nama Om Philip Hadinata. Om juga berasal dari Situbondo. Saya percaya, Om percaya kalau anak-anak genap pada sore hari ini mendengar firman Allah, bukan hanya mendengar tetapi untuk direnungkan. Genap adalah generasi anak panah. Namanya panah itu harus digunakan sesuai dengan tujuan supaya tepat sasaran. Apabila panah itu tidak tepat sasaran, maka panah itu tidak berguna, hanya sekedar hiasan, bukan sebagai fungsi sebagaimana panah itu digunakan. Renungan firman Allah pada sore hari ini untuk anak-anak genap, Om beri tema disukai Tuhan dan manusia. Tema firman Tuhan disukai Tuhan dan manusia. Om ambil dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Tetapi Samuel, kata Samuel bisa diganti nama anak-anak genap. Siapa namanya? Tetapi Samuel yang muda itu, disebutkan oleh firman Tuhan, Samuel yang masih muda itu semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52 disebutkan, dan Yesus Tuhan kita secara manusia, Yesus bertambah, disebutkan makin bertambah besar secara fisik dan usia, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Renungan pada malam hari ini kita sudah mendengar ada dua peristiwa atau dua tokoh yang kita sudah dengar, Samuel dan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus secara fisik semakin hari semakin besar, dan juga Samuel semakin hari semakin besar. Kata semakin ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan kian bertambah-tambah. Kalau usia 3 tahun atau 4 tahun fisiknya kecil, pada waktu usia 10 tahun semakin besar fisiknya, dia bertambah secara fisik. Tetapi apakah bertambah-tambah di dalam hikmat, di dalam hidup kita anak-anak muda untuk disukai Tuhan dan manusia? Paulus pernah memberi nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, dikatakan bahwa jangan seorang pun walaupun Timotius itu muda, Paulus menasihatkan jangan sampai ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Paulus meminta kepada Timotius untuk jadi teladan. Walaupun kita muda, kita harus jadi teladan. Seringkali kita mendengar ada satu istilah bahwa anak muda itu emosinya tinggi. Anak muda itu mempunyai satu cara hidup yang berbeda dengan orang tua. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita sebagai anak muda, khususnya genap di GBI Situbondo, kita harus memberikan satu teladan hidup kepada sesama manusia, kepada sesama anak muda, kepada siapapun, supaya hidup kita ini disukai oleh manusia dan juga disukai oleh Tuhan. Mari kita belajar apa yang disukai oleh Tuhan dan manusia terhadap cara hidup daripada Samuel. Teladan itu adalah cara hidup, contoh hidup. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Mari kita belajar apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan manusia atas kehidupan Samuel. Ada 3 poin yang ingin sampaikan, bahwa bagaimana hidup daripada Samuel itu boleh berkenan, disukai oleh manusia
dan disukai juga oleh Tuhan. Yang pertama, Samuel mau dan suka melayani. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel, bagaimana kehidupan Samuel sejak kecil, oleh ibunya, Ibu Hana, diserahkan di dalam bait Allah yang di bawah pengawasan Imam Eli. Saya percaya, Om percaya bahwa sejak kecil Samuel ini bekerja melayani Imam Eli, melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan melayani adalah bukan pekerjaan yang enak. Karena apa? Karena melayani ini perlu pengorbanan, perlu sesuatu yang harus kita berikan walaupun kita tidak mau melakukannya. Dan melayani ini istilahnya, kalau kita masuk ke dalam satu depot, kita akan berjumpa dengan seseorang wanita atau pria dan mendatangi kita dan bertanya, mau pesan apa Bapak Ibu? Sebagai pelayan melayani kita. Dan sebagai pekerjaan pelayan ini tidak diperebutkan oleh orang, tidak disukai. Karena apa? Karena melayani ini tidak enak. Tetapi Samuel mempunyai sikap, dia mau dan suka melayani. Di dalam melayani ini akan menjadi habitat dalam hidup kita. Pengalaman Om waktu masih muda, Om suka diminta oleh orang tua untuk membantu pekerjaan orang tua. Walaupun Om masih muda waktu itu, masih SMP, masih SMA. Pernah Om waktu SMP pergi setelah lulus SMP, teman-teman ingin mengadakan tour kemana, ke satu kota, Om lupa kota mana. Om bilang sama Papa, pamit ingin ikut tour. Apa yang diminta oleh Papa Om? Tidak usah ikut, bantu orang tua. Sampai SMP, SMA pun waktu lulus ingin mengadakan tour untuk kita bisa bersyukur karena sudah lulus SMA. Om juga pamit ke Papa Mama, Om minta ingin ikut. Seingatnya Om itu tour ke Jogja. Tetapi Papa Mama mengatakan tidak usah ikut, bantu Papa Mama di rumah. Sebagai anak muda pada waktu itu, Om merasa ada sesuatu yang tidak enak di hati. Semua teman-teman Om ikut berpariwisata, merayakan kelulusan. Tetapi Om belajar untuk mentaati orang tua. Om belajar untuk melakukan apa yang orang tua mau. Om melayani Papa Mama. Apa yang jadi kerjaan Om setiap hari, Om kerjakan untuk meringankan pekerjaan Papa Mama. Melayani ini adalah satu sifat yang disukai oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa aku datang bukan untuk melakukan sesuatu hal yang untuk menghakimi, tetapi aku datang untuk melayani, mencari orang-orang yang perlu dilayani. Melayani di sini yang disebutkan oleh Samuel adalah kehidupan sehari-hari, adalah pekerjaan yang nyata. Melayani pekerjaan yang gampang dilihat oleh mata. Bagaimana dengan anak muda genap? Melihat orang tua yang lagi ngangkat barang, mungkin sibuk dengan pekerjaan. Anak-anak genap melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang tua mengangkut barang dan segala sesuatunya. Adakah inisiatif dari anak-anak genap untuk mau melayani pekerjaan orang tua, untuk mau melayani pekerjaan Papa Mama, untuk meringankannya? Kenapa? Karena melayani ini seharusnya tidak perlu disuruh. Melayani harus menjadi satu habitat, harus menjadi satu gaya hidup bagi anak-anak genap, supaya nama Kristus dipermuliakan. Firman Allah berkata bahwa kalau kita ingin jadi saksi, tidak perlu kita mencari saksi yang jauh-jauh. Cukup di Yerusalem, lingkupnya Yerusalem, lingkupnya keluarga. Bagaimana kita sebagai adik terhadap kakak? Bagaimana kita sebagai kakak terhadap adik? Maukah kita punya hati seperti Samuel yang mau melayani? Karena apa? Karena melayani ini kalau tanpa sadar kita tidak mau punya sesuatu keputusan dalam hati kita, maka melayani ini jadi beban. Tetapi kalau melayani ini dengan hati penuh sukacita, Om percaya bahwa melayani ini adalah satu kegemaran. Dan Om percaya saat ini mungkin tidak berguna bagi anak-anak genap, tetapi setelah bertambahnya usia nanti,
semakin bertambah usia, sikap melayani ini akan nyata dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Om merasa bersyukur kepada papa mama yang mendidik Om untuk selalu melayani apa yang dikerjakan untuk membantu orang tua. Yang kedua, apa sikap yang disukai oleh Tuhan dan manusia atas kehidupan Samuel? Mau dengar dan suka mendengarkan. Seringkali kita mendengar tetapi tidak mau mendengarkan. Beda dengar dan mendengarkan. Kalau dengar sepintas kita mendengar sesuatu, tapi kalau mau mendengarkan ada sesuatu perhatian yang kita tujukan kepada sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Anak Imam Eli ada namanya Hofni dan Pinehas. Beberapa kali orang tua Imam Eli sebagai orang tua dari Hofni dan Pinehas memberi nasihat kepada anaknya. Tetapi waktu itu Alkitab mencatat bahwa anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, tidak mau mendengarkan perkataan Imam Eli. Ada satu cerita di dalam Injil Matius pasal 21 sampai 32. Ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama anak sulung, anak yang kedua anak bungsu. Ayahnya ini mempunyai kebun anggur dan meminta kepada anak sulung untuk bekerja di kebun anggur. Pada waktu ayahnya meminta kepada anak sulung, anakku yang sulung, ayo kerja di kebun anggur. Dengan cepat anak sulung ini dengar, tetapi tidak mau mendengarkan, hanya dengar dan berkata, baik Bapak, tetapi tidak mau mengerjakan. Akhirnya ayah daripada si sulung ini meminta bantuan kepada yang bungsu. Anakku yang bungsu, bantu papa, bantu ayah untuk kerja di kebun anggur. Yang bungsu mengatakan, tidak mau Bapak, tidak mau ayah, tidak mau papa. Tetapi setelah si bungsu ini mengatakan tidak mau, maka si bungsu ini dengan cepat sekali sadar dan menyesal bahwa apa yang diucapkannya itu adalah salah. Kita seringkali sebagai anak muda mungkin pernah diperintah oleh orang tua, diperintah oleh saudara atau apapun. Seringkali kita berkata, aku tidak mau. Padahal perintah itu yang kita dengar adalah untuk kebaikan kita, supaya hidup kita itu mau jadi berkat di mana kita berada, khususnya di dalam keluarga. Di dalam Amsal 10 ayat yang pertama, anak yang bijak mendatangkan sukacita pada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ada 2 pilihan di sini. Apakah kita menjadi anak yang bijak atau kita menjadi anak yang bebal? Anak yang bijak itu selalu mau dengar dan mau mendengarkan apa yang diperintahkan. Khususnya anak-anak di sini, anak genap yang masih berusia mungkin antara 15 sampai 23, yang masih di dalam pengawasan orang tua, selalu menyenangkan hati orang tua. Dan Alkitab berkata bahwa mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan, kalau kita suka dengar-dengaran akan perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita menerima perintah itu dan kita lakukan, maka Om percaya bahwa hidup daripada anak-anak muda genap di sini akan menjadi berkat di mana berada. Manusia, khususnya anak muda, sulit dan terkadang tidak mau menerima teguran. Seringkali Om melihat di kota Surabaya maupun di Jakarta maupun di Denpasar, begitu banyak anak muda kalau dinasihati oleh orang tua, dia mendengarkan perintah dari orang tua, dan orang tua meminta sesuatu kepada anaknya, tetapi anaknya memberontak dan tidak mau mendengarkan. Apa yang dilakukannya? Anak muda ini yang Om dengar dan Om lihat ini selalu marah dan emosi. Sukanya apa ya? Sukanya keluar yang sesuatu yang menikmati hidup atau bagaimana. Tetapi setelah sampai di rumah, anak ini tidak jadi berkat bagi papa mamanya. Jangan sampai anak-anak genap di sini yang di kota Situbondo menjadi cemooh bagi teman-teman yang lain. Kalau di gereja kita ibadah, kita luar biasa, tetapi sampai di rumah tidak jadi berkat bagi papa mama. Di dalam Amsal 16 ayat 16 berkata, mendapat hikmat jauh melebihi memperoleh emas, dan dapat pengertian melebihi dari perak. Kalau kita mendengarkan sesuatu perintah, kalau kita mendengarkan sesuatu hal yang baik,
dan kita menerima itu teguran, dan kita mendapatkan hikmat supaya hidup kita ini, Alkitab berkata, melebihi daripada emas. Kehidupan Samuel pada waktu, saya percaya, Om percaya, Samuel pasti sering mendengarkan perintah daripada Imam Eli. Dan Alkitab berkata, kalau kita baca dalam 1 Samuel, semua perintah daripada Imam Eli semuanya dikerjakan dengan baik. Bukan hanya dengar, tetapi Samuel mau mendengarkan dan melakukannya. Yang ketiga, apa yang disukai oleh Tuhan dan manusia atas kehidupan Samuel. Yang ketiga adalah mau dan suka memelihara firman Allah. Mau dan suka memelihara firman Allah. Dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19 disebutkan, tidak ada satupun firman yang dibiarkannya gugur. Bagaimana dengan anak-anak genap di sini? Pada waktu kita mendengar firman Allah secara online, apakah kita memperhatikan renungan firman Allah secara online, atau kita berkata, kan minggu depan masih ada online, atau kita menganggap rendah itu firman Allah? Tetapi Samuel sejak kecil dia disukai oleh Tuhan. Apa disukainya? Dia memelihara firman Allah. Alkitab berkata bahwa renungkan firman Allah siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Firman Allah adalah suluh dan terang bagi jalan kita. Seringkali Om melihat di beberapa kota besar, anak-anak muda tidak suka dengan firman Allah. Misalnya kalau ibadah berapa lama itu sudah istilahnya tidak kuat untuk duduk. Tapi kalau untuk pergi ke tempat acara ulang tahun, acara hal-hal yang bersifat party, anak-anak muda lebih kuat, bahkan bisa berjam-jam. Tetapi untuk anak genap, generasi anak panah, ingat waktu Om pertama kali ngomong bahwa panah ini bisa berguna kalau itu tepat kepada sasaran. Tetapi kalau panah ini tidak tepat sasaran, maka panah ini akan jadi hiasan. Mengapa Samuel sejak kecil suka memelihara firman Allah? Mengapa? Karena Samuel tahu, Samuel agar tidak mudah atau masuk jebakan tipuan si iblis. Seringkali kita dijebak oleh iblis. Kalau kita lihat bagaimana Simpson, kehidupannya yang masih muda dibandingkan dengan kehidupan Yusuf yang berbeda jauh, kan? Mudah dijebak oleh iblis. Hanya firman Allah yang bisa membantu kita, anak-anak muda, untuk kita bisa melawan tipu daya iblis. Yang kedua, menyadarkan anak-anak muda atau manusia pada umumnya bahwa kita, anak-anak muda atau manusia umumnya, ada kelemahan. Dengan firman Allah, maka kelemahan kita bisa menjadi tertutupi. Ada yang menegur, ada yang menasihati, ada yang memberi lampu-lampu, rambu-rambu merah, dilarang masuk. Seperti kalau kita naik motor, ada rambu-rambu, ada rambu merah tidak boleh kita lewatin, ada lampu stop. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita langgar, maka kita akan menerima hukuman, artinya kena tilang secara kepolisian. Itulah gunanya firman Allah, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam kelemahan. Yang ketiga, supaya sejak kecil takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan ini adalah hidup yang harus dimulai sejak saat kecil, sejak masih muda. Takut di sini bukan takut karena takut seperti ada orang datang dengan membawa pedang atau apa. Tapi takut di sini ada orang, tidak ada orang, ada siapapun, hidup takut sama Tuhan ini harus ada sejak kecil. Khususnya takut dan menghormati, taat kepada orang tua. Karena firman Allah berkata bahwa orang tua adalah salah satu wakil Tuhan di bumi. Dan Alkitab berkata di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran dan Efesus, hormati dan taatilah orang tuamu, maka kamu akan panjang umur dan diberkati di negeri yang kamu tepati. Renungan firman Allah pada sore hari ini bahwa disukai Tuhan dan manusia. Ada dua yang diminta, disukai Tuhan dan manusia. Kehidupan Samuel menjadi contoh bagi anak genap. Mengapa Samuel disukai Tuhan dan manusia? Yang pertama, Samuel mau dan suka melayani. Yang kedua, Samuel mau dengar dan suka mendengarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, mau dan suka memelihara firman Allah. Firman Allah tidak dibiarkan dengan gugur,
tapi jatuh di dalam tanah yang baik, sehingga firman Allah hari ini satu kali saat anak-anak genap berusia bertambah dewasa, firman Allah ini menjadi berkat dimanapun anak-anak genap berada. Kiranya firman Allah yang Om sampaikan renungan pada sore hari ini menjadi berkat bagi anak-anak genap. Ingat, genap generasi anak panah. Anak panah bisa digunakan berfungsi kalau tepat sasaran, tetapi kalau tidak bisa digunakan tepat sasaran, tidak menjadi berkat, tidak disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Tuhan, maka anak panah ini hanya sebagai hiasan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak genap, generasi anak panah Gereja GBI Situbondo. Tuhan memberkati. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu memberikan sesuatu firman yang bisa dicerna dengan baik. Dan hamba-Mu percaya bahwa anak-anak genap di kota Situbondo boleh menjadi berkat, disukai oleh manusia dan juga oleh Tuhan. Sehingga dimanapun anak-anak genap berada, khususnya di dalam keluarga, boleh menjadi pujian bagi papa mama, bisa menjadi terang bagi papa mama, bisa menjadi contoh teladan walaupun masih muda. Dan hamba-Mu Tuhan ingin anak-anak genap di Situbondo sama seperti Samuel yang sejak kecil semakin hari disukai oleh manusia dan juga Tuhan. Sifat Samuel ini suka dan mau melayani, suka mendengarkan dan mau mendengarkan, dan suka mau memelihara firman Allah. Kiranya ketiga poin ini boleh ada dalam kehidupan anak-anak genap, generasi anak panah GBI Kota Situbondo ini boleh menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan anak-anak muda di sini. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, firman Allah yang sudah hamba-Mu sampaikan, jatuh di tanah yang baik bagi anak-anak genap di Kota Situbondo. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah memberkati anak-anak genap. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin.